Kalau kita perhatikan nasihat daripada kaumnya Nabi Musa kepada Qarun. Karena Qarun pada saat itu sudah mulai mengangkat-ngangkat dirinya, menyombongkan diri. Seakan-akan dia manusia yang paling berkuasa, manusia yang paling kaya dalam kehidupan. Maka kaumnya mengatakan, "Idh qala lahu qaumuhu la tafrah." Ketika kaum atau pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Qarun, jangan terlalu menyombongkan diri. Jangan terlalu bergembira dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menghendaki orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam tingkah laku mereka dalam kegembiraan dengan kesombongan. Kemudian kelompoknya ini mengingatkan kepadanya supaya dia tahu bahwa apa yang didapatkan ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hamba Allah yang mulia. Sebenarnya ini wahyu Allah dalam Al-Quran mengisahkan tentang Qarun. Tapi sebenarnya ayat ini lebih banyak ditujukan kepada kita karena diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar kisah atau cerita. Kemudian kelompoknya menasihatkan kepadanya, "Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah." Jadi ini nasihat yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena hamba Allah yang mulia, lebih banyak manusia yang lupa tempat berpijak, lupa daratan ketika derajat mereka diangkat oleh Allah dengan kekayaan atau dengan posisi atau dengan jabatan. Kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan kepintaran kita. Kepintaran hanya merupakan salah satu syarat untuk kita bisa dapat bekerja yang baik, mencari rezeki yang baik. Salah satu syarat. Tapi banyak hamba-hamba Allah yang SD pun nggak tamat mungkin. Tapi dia mempunyai perusahaan S1, S2, S3 bekerja kepadanya. Subhanallah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Jadi Allah taala menyinggung bahwa kita dalam kehidupan ini adalah perjalanan menuju ke yaumul akhir. Maka apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita sisihkan sebagian untuk rumah kita di yaumul akhir. Sebab hamba Allah yang mulia, berapa banyak tiap hari kita lihat jenazah diusung, kubur digali. Malahan terkadang kalau kita menguburkan jenazah, terkadang ada 4 kubur yang lagi digali, lagi menunggu jenazah yang lain dalam perjalanan. Dan kalau sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia ini, selesai. Tinggal kita menunggu perhitungan. Harta yang kita punyai menjadi hak waris. Itu kalau kita mempunyai anak pinak. Kalau tidak mempunyai anak, orang yang lain yang berpesta pora. Dan kita yang akan terima adab kalau harta ini tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah." Masih ada lagi perjalanan kita yang jauh. Yang jauhnya maksudnya bukan dalam kehidupan ini, artinya perjalanan kita yang jauh ketika kita akan mendatangi yaumul akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, pemberian-pemberian Allah kepadamu sisihkan sebagian. Apa pemberian Allah kepada kita? Subhanallah. Allah taala ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Anda mencoba-coba untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menyatakan kalian tidak bakal sanggup untuk menghitung. Jadi nasihat Allah Ta'ala yang pertama kepada kita, sisihkan sebagian yang Allah berikan kepada kita untuk di akhirat. Hamba Allah yang mulia, banyak yang menyangka dalam kehidupan kita bahwa kita tidak bisa kirim uang ke akhirat. Kita nggak bisa kirim sesuatu ke akhirat. Ternyata Masya Allah, untuk mengirim ke akhirat sangat gampang. Malah kita tidak membayar ongkos pengiriman. Anak-anak yatim bisa mengirim uang kita ke yaumul akhir. Penampungan du'afa bisa mengirim uang kita ke akhirat. Artinya kita titip kepada mereka. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pengirimannya.
tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah dikurangi. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apa yang Allah berikan kepada kita, sebagian itu sisihkan. Yang sebagian 2,5% itu sudah jelas-jelas hak du'afa, hak masakin. Itu sudah jelas-jelas dalam Al-Quran. Zakat. Sebelum kita mempunyai apa-apa, kita lahir nggak membawa apa-apa. Kemudian Allah melimpahkan rizki kepada kita yang berlebihan. Dan Allah Ta'ala nyatakan 2,5% bukan hak Anda. Hak du'afa di lingkungan Anda. Hak fukara di lingkungan Anda. Terkadang kita anggap 1% aja udah cukup. Saya susah-susah mencari duit, susah-susah bekerja, masa enak-enak aja mereka duduk-duduk hanya 2,5%. Subhanallah. Padahal kalau Allah Ta'ala akan membalikkan satu keadaan luar biasa. Saya berikan contoh aja gini. Kalau Allah jadikan kita tidur di malam hari, bangun paginya badan sudah mati sebelah. Apa manfaatnya lagi harta yang kita kumpulkan? Tidak ada. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apa yang Allah berikan kepada kita, sebagian sisihkan untuk kehidupanmu di akhirat nanti. Jadi dengan kalimat yang lain, Allah menyuruh kepada kita, sebagian itu kita sisihkan, kita kirim ke yaumul akhir. Kirim ke akhirat. Nanti Allah yang ngatur pengirimannya. Lebih canggih dari bank yang manapun juga. Sisihkan ini banyak hal, hamba Allah yang mulia. Membangun masjid, membantu pembangunan sekolah untuk du'afa, membantu para du'afa. Itu yang Allah Ta'ala maksud, sisihkan sebagian. Perbanyak kita bersedekah. Itu yang pertama. Nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nasihat ini dari kaumnya Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran sebagai wahyu yang suci.